Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah. Masuk semua ya? Ya. Baiklah. Untuk pembelajaran pada siang hari ini ya kita akan membahas tentang pilihan program studi di perguruan tinggi. Ya, di sini sebelum kita membahas ke selanjutnya, kita harus tahu tujuan dari bimbingan klasikal pada siang hari ini. Yang pertama, tujuannya di sini anak-anak dapat menyimpulkan pengertian dari program studi dan fakultas yang ada di perguruan tinggi. Yang kedua, di sini anak-anak ya peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor untuk memilih program studi di perguruan tinggi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan ya cara memilih program studi di perguruan tinggi. Yang keempat, di sini anak-anak nanti membuat desain ya menggunakan aplikasi Canva dengan membuat poster ya merencanakan pilihan program studi yang diambil sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Tuh. Kelihatan itu pada lemes semua, kita bikin dulu ya. Siap? Siap. Siap. Berdiri biar semangat. Oke, bikin kita ya. Judulnya itu nanti adalah Tepuk Sukses Memilih Program Studi di Perguruan Tinggi. Mulai 1, 2, 3. Kalau kau Suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau mau sukses harus tahu. Kalau kau mau sukses harus tahu. Bakat minatmu apa, seperti di mana. Kalau kau mau sukses harus tahu. Sukses, sukses. Yes! Maju. Jaya! Ya, sudah semangat semua tepuk tangan. Untuk pertemuan kemarin ya anak-anak sudah membahas tentang jenis-jenis perguruan tinggi. Nah, untuk pertemuan ini nanti dilanjutkan dengan pilihan program studi di perguruan tinggi ya. Nanti dalam pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran project based learning. Anak-anak sudah tahu metode pembelajaran project based learning itu seperti apa? Ya. Metode pembelajaran project based learning ini adalah metode pembelajaran inovatif. Ya, di sini anak-anak bisa membuat karya ya, sebuah proyek, nanti proyeknya berbentuk poster ya. Langkah-langkahnya ini nanti anak-anak ya, saya akan menyampaikan PPT ya, pilihan program studi dan anak-anak nanti membuat proyek. Setelah itu anak-anak diskusi dan presentasi ke depan. Ya, lanjut. Waktu alokasi waktunya nanti 45 menit ya dalam pembelajaran ini. Jadi manfaatkan waktu dengan baik.
ini anak-anak sudah siap untuk melaksanakan bimbingan pascal pada siang hari ini? Ya. Terus ya, harus semangat ya. Ya. Semangat ya. Terus lanjut saja, ini saya sampaikan ya, pilihan program studi di perguruan tinggi saya tayangkan PPT-nya. Pengertian fakultas, pengertian program studi atau jurusan yang ada di perguruan tinggi. Yang selanjutnya pengertian, ini fakultas adalah bagian dari perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa Jurusan. Ya. Nih, contohnya fakultas, misalkan di fakultas Universitas di Undip ya, misalkan ada fakultas hukum ya, ada ekonomi dan bisnis ya, terus fakultas teknik, terus fakultas peternakan dan pertanian ya. Nah, selanjutnya itu ada fakultas ilmu budaya, sosial dan ilmu politik. Ya, paham ya. Untuk selanjutnya ini pengertian dari program studi. Program studi atau jurusan adalah bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Contohnya di sini saya spesifikkan, misalkan contohnya di program studi di Universitas Diponegoro. Mungkin karena kebanyakan anak seni ya, itu milihnya kebanyakan itu di Semarang karena pertimbangan jaraknya lebih dan juga biaya hidup juga lebih lebih terjangkau. Contohnya itu program studi kedokteran ya, terus farmasi, perawatan, teknik arsitektur, gizi, teknik biologi, sistem komputer, dan teknik elektro ya. Baik. Ini selanjutnya daftar jurusan kuliah untuk IPA ini sesuai dengan jurusan anak-anak semuanya ya. Jurusan IPA itu ada saintek ya, matematika, IPA, sedangkan ada yang bisa membaca untuk matematika dan IPA. Sedangkan siapa? Matematika dan IPA, jurusan saintek matematika, jurusan saintek fisika, jurusan saintek kimia, jurusan saintek biologi, jurusan saintek geografi, jurusan saintek geofisika, jurusan saintek geologi, dan jurusan saintek astronomi. Ya, tuh. Untuk jurusan matematika dan IPA. Untuk teknik ya, tekniknya di sini ada teknik mesin, perkapalan, komputer, geologi, kimia, geoproses, sipil, lingkungan, kelautan, industri, elektro, perminyakan, arsitektur, ya. Terus transportasi laut. Untuk kesehatan, coba dibaca, Rizka. Kesehatan, pendidikan dokter gigi, farmasi, kesehatan masyarakat, ilmu gizi, keperawatan, kebidanan, kedokteran hewan. Ya. Terus untuk pertanian ya, ini ada agribisnis, teknologi hasil pertanian, agroteknologi, perikanan dan ilmu tanaman. Yaitu jurusan yang ada di program studi IPA ya, IPA pilihannya seperti itu. Terus lanjut di sini untuk jurusan IPS ya, karena ini saya jelaskan IPS juga karena tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa anak IPA ya yang juga minat di bidang IPS. Dan juga untuk
nanti itu tidak ada batasan anak IPA memilih IPA dan anak IPS harus memilih IPS. Ya, jadi perlu diketahui juga. Untuk IPS di sini ada sastra Arab, Jepang, Cina, ya, Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan ilmu perpustakaan. Seni ya, ada seni rupa, seni kriya, desain komunikasi visual, desain produk, ya. Itu untuk seni ini nanti anak-anak misalkan daftar kuliah lewat jalur prestasi, ya, itu ada portofolio, ya, ada portofolionya. Harus dipersiapkan dengan baik yang mempunyai ini bakat minat dalam bidang seni, ya. Tuh. Untuk selanjutnya ekonomi dan bisnis, ya, ilmu ekonomi, ekonomi Islam, ya, bisnis Islam, akuntansi dan manajemen, ya. Terus ilmu administrasi, ini ada administrasi bisnis, fiskal, negara, dan ilmu perusahaan. Terus ilmu sosial dan politik, ya, itu ada hukum, kriminologi, sosiologi, sejarah sosial, antropologi sosial, ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu hubungan internasional, dan psikologi. Ya, itu daftar jurusan yang ada di IPA maupun di IPS. Yang anak sudah paham ya? Yang selanjutnya ini faktor-faktor, ya, faktor-faktor dalam memilih program studi di perguruan tinggi. Faktor-faktornya. Nih, yang pertama, sumber informasi dan pengaruhnya, ya. Jadi anak-anak harus bisa ini menggali informasi yang sesuai, ya, yang sesuai dan selalu update untuk melihat informasi dalam hubungannya pilihan program studi di perguruan tinggi, ya, karena setiap tahun, ya, itu kan kuotanya dan fasilitnya setiap program studi itu berbeda. Jadi harus bisa menganalisis dengan baik. Terus selanjutnya karakteristik pekerjaan, ya, harus mempertimbangkan juga. Nanti misalkan anak-anak memilih hukum, nanti prospek ke depannya itu apa, ya? Prospek ke depannya pekerjaannya itu nanti dalam bidang apa? Itu juga harus dipertimbangkan. Hukum bisa nanti jadi jaksa, ya. Bisa jadi juga pengacara, ya. Terus notaris juga bisa, ya. Terus yang ketiga, pertimbangan keuangan, ya. Pertimbangan keuangan. Bu, ini saya itu sebenarnya pengen kuliah, tapi kok kondisi keuangan keluarga saya itu kurang mendukung. Bagaimana caranya, ya? Itu juga harus menjadi pertimbangan. Pertimbangan kondisi ekonomi. Misalkan emang benar-benar tidak mendukung dan kamu benar-benar berminat untuk kuliah, ya, di perguruan tinggi, itu juga banyak memfasilitasi berbagai beasiswa. Contohnya saja yang kalian ketahui apa beasiswa KIP kuliah. Terus kecocokan dan ketertarikan, ya. Ini kecocokan berarti ini kebenaran, ya, kebenaran dan minat anak-anak semuanya hubungannya dengan pilihan program studi yang diambil itu. Terus karakteristik jurusan, ya, karakteristik jurusannya itu sesuai dengan minat bakat anak-anak semuanya, akan tidak hubungannya dengan ini akreditasi dari universitas itu apa, karena anak-anak ini jangan sampai salah, ya, memilih program studi yang misalkan belum terakreditasi, karena kesulitannya misalkan untuk mendaftar ini CPNS
PNS atau bekerja itu dilihat juga dari akreditasi universitas dan program studi. Ya. Minimal akreditasi itu adalah ya. Untuk faktor-faktornya sudah paham ya? Ya. Nah, lanjut ke cara memilih jurusan di perguruan tinggi ya, sesuaikan dengan bakat minat. Nih, yang pertama ya, mengetahui kebenaran ya, kebenaran berarti minatnya juga. Terus menggali potensi diri yang dimiliki itu seperti apa ya, menggali potensi diri. Kenali bakat minat ya, karena untuk tes ya, tes bakat kan anak-anak belum pernah melakukan, jadi dianalisis dengan menggunakan nilai raport ya, dianalisis dengan menggunakan nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester 5. Selanjutnya ini untuk pelajari jurusan yang dipilih ya, jurusan yang dipilih nanti dipelajari. Tentukan kamu ingin menjadi apa setelah kuliah, kombinasi prospek ke depan itu nanti bekerja di bidang apa, memperhatikan peluang pekerjaan setelah 4 tahun ke depan setelah lulus nantinya. Terus hindari memilih jurusan karena ikut-ikutan. Contohnya misalkan Nindi ya, Nindi pengen di UNES, terus Dava juga pengen karena pengen bareng-bareng dengan Nindi, jangan seperti itu ya. Ya, jangan seperti itu. Jadi harus ini sesuai dengan bakat dan minat. Terus kesulitan ya dengan konsultasi ya, konsultasi dengan yang lebih berpengalaman ya, konsultasi dengan kakak kelas ya, dengan guru BK ya, dengan orang tua juga seperti itu. Ya, jelas anak-anak semuanya. Ya. Ya, sudah selesai untuk pemaparan PDT yang sudah saya sampaikan. Anak-anak semuanya, saya harap sudah jelas semua ya. Ya, kalau sudah jelas semua ya, ini saya ada pertanyaan. Bagaimana cara untuk memilih perguruan program studi di perguruan tinggi? Ya, Mbak Alisa, ya Mbak Alisa, silakan. Cara untuk memilih program studi yang dipertimbangkan antara lain yang pertama memahami bakat dan minat, yang kedua mencari informasi mengenai perguruan tinggi yang akan diamati, yang ketiga mempertimbangkan lokasi dan biaya, dan yang keempat proses pekerjaan setelah lulus. Ya, bagus sekali, kasih tepuk tangan sama Mbak. Ya, itu yang perlu kita pertimbangkan. Ya, anak-anak semuanya ya, kita sudah ini mengetahui berbagai hal cara memilih program studi. Saatnya ini waktunya anak-anak untuk berdiskusi ya, berdiskusi membentuk setiap kelompok ada 5 siswa ya, 5 siswa ini nanti membuat proyeknya berupa poster ya. Poster itu anak-anak bisa dalam bentuk diagram atau berbentuk poster sesuai dengan kreativitas anak-anak masing-masing dalam memilih program, merencanakan memilih program studi di perguruan tinggi ya. Nih, langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu saya bagi kelompoknya. Langsung nanti saya sebut namanya, langsung membentuk kelompok diskusi ya. Alisa, terus kelompok 1 Alisa, Amelia, Antika, Cahyo, Cika, mana? Ya, langsung saja. Tuh ya. Terus kelompok 2 Dava, Desi, Durotun, Dwi, Ernita, yuk langsung bergerak. Ayo. Terus yang ketiga Fania, Cila, Melina, Juwita, Yuni. Yang keempat Laura, Lulu, Nagai, Nadia, Naharin. Yang kelima Naila, Nelly, Indi, Noval, Nur, Bulan. Yang keenam Putri siapa? Putriana, Riko, Rizka, Rizky, Sinta, Siti. Yang ketujuh Siti,
Saida, Uni, Winda, Kevin. Ayo, kita membentuk kelompoknya. Diputar saja, langsung diputar. Ya. Ayo, membentuk kelompok. Ayo, Kak, siapa? Segera membentuk kelompok. Teman sudah kelompoknya masing-masing ya? Ya. Ini sudah jelas semua ketentuan dalam membuat proyek pilihan program studi di perguruan tinggi. Sudah ya? Silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit, cukup? Ya, cukup 10 menit dimanfaatkan waktu dengan baik. Setelah itu nanti anak-anak presentasi. Waktu presentasi saya kasih waktu 5 menit setiap kelompok. Nah, yuk. Ya. Kalau ada kesulitan, silakan anak-anak bisa ditanyakan. Ya, kesulitannya apa? Misalkan saya mau pilih di UNES, Bu, tapi tulisannya masih bingung. Ya. Bisa silakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Ya. Harus desainnya ya harus kreatif ya, perpaduan warnanya, bentuknya harus sinkron sesuai, dan pilihannya saya harap pilihannya itu sudah benar-benar disesuaikan dengan bakat minat dari anak-anak semuanya. Nah, bakat minatnya anak-anak bisa menganalisis ya, menganalisis dari ini apa nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester ini. Gimana? Dapat ada kesulitan? Ya. Ya. Kalau bisa dispesifikkan ya pilihannya, jangan terlalu banyak. Nanti pilihan terlalu banyak, ada yang bingung, masing-masing bingung. Jadi bisa sebutkan saja, misalkan satu universitas memilih dua kalau apa karena kan aturannya untuk seleksi nasional ya, itu pilih dua universitas masing-masing satu prodi atau satu universitas masing-masing.
bisa nanti. Ya. Yang sudah selesai nanti bisa dikirim di grup WA ya. Ya. Ya, selesai ya. Siap untuk presentasi? Ya. Ya, silakan untuk kelompok 5 yang siap presentasi, ayo silakan maju ke depan. Langsung ya presentasinya. Bisa dimulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Najila Agustina. Saya
Bapak Guru Contoh. Saya Nindi Indira Aprilia Putri. Saya Naila Suka. Saya Tuhan Sari Akmal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pilihan program studi di perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Nindi Indra Aprilia Putri dan Naila Suka. Kami akan memilih di Universitas Indonesia. Di Universitas Indonesia, kami akan memilih 2 jurusan. Yang pertama, jurusan kriminologi. Jurusan kriminologi adalah jurusan yang belajar menganalisis fenomena kejahatan, mulai dari faktornya, dampaknya, dan cara menanggulanginya. Dalam jurusan ini terdapat 4 fokus bahasan. Yang pertama, pelaku. 2, korban. Ketiga, tindak kejahatan, dan yang keempat adalah respon masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi. Adapun pilihan karir yang bisa digeluti oleh lulusan kriminologi adalah 1. Ahli ilmu analisa tangan atau grafologi, 2. Staf kejaksaan, 3. Penyidik KPK, 4. Penyidik Polri, 5. Jurnalis, 6. Penulis, dan 7. dosen kriminologi. 2. Jurusan Sastra Indonesia. Jurusan Sastra Indonesia merupakan jurusan yang mempelajari segala hal terkait bahasa, sastra, dan budaya yang ada di Indonesia. Ketika masuk jurusan ini, kamu akan dilatih untuk terampil dalam baca, menulis, menyimak, dan berbicara. Adapun pilihan karir yang bisa dimiliki oleh lulusan Sastra Indonesia adalah 1. Akademisi, jurnalis, 2. Penulis novel atau cerpen sastra, 3. leksikografer, 4. content leader, 5. penerjemah bahasa, 6. penulis film. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, Mbak Amel, silakan. Mulai Bapak Tepat. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam memilih program studi di perguruan tinggi? Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Amel tersebut. Selain bakat dan minat, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih program studi ialah cita-cita yang ingin kita capai. Dalam hal ini, cita-cita berperan sebagai motivasi kita untuk lebih berkembang dan semangat dalam belajar. Dengan adanya semangat, maka kita akan mempermudah diri kita untuk lebih fokus dalam aktivitas kita dalam menuntut ilmu sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan lagi prospek kerja ke depan. Apakah itu menguntungkan bagi kita atau tidak? Apakah jurusan dipilih bisa memberikan peluang pemasukan? Jangan lupa juga untuk memastikan jurusan yang kita pilih sudah berakreditasi baik atau tidak. Dan ini akan mempermudah kita dalam dunia kerja nantinya. Sudah paham, Mbak Mel? Apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya? Tidak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu sekali presentasi dari kelompok 5 ya, Mbak Minggi dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya yang sebenarnya dengan pilihan program studi di perguruan tinggi ya, nanti sudah memilih universitasnya di Universitas Indonesia ya, jurusannya kriminologi dan sastra Indonesia ya, tentang prospek-prospek kerjanya ke depan seperti apa. Anak-anak sudah mempunyai rencana ya, rencana pandangan untuk memilih program studi di perguruan tinggi ya. Kasih aplaus sekali lagi untuk selanjutnya kelompok yang maju ke depan untuk presentasi, silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menjadi kelompok kami sebagai moderator. Ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai campaign yang telah kami buat tentang promosi universitas yang kami pilih. Untuk penjelasannya, silahkan untuk Bu Juwita menyampaikan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengambil dari Universitas Negeri Yogyakarta. Program ini salah satunya yang saya ambil adalah teknik sipil. Teknik sipil mempelajari tentang matematika, sains, ilmu badan, mekanika, eksperimen, desain, kerja sama tim, dan pemecahan masalah. Program studi ini peluang karirnya itu sebagai kontraktor bisa, terus konsultan manajemen juga bisa, lalu perminyakan, pembelian, transportasi logistik, persidangan, bekerja sebagai peneliti atau akademis, auditor, dan wirausahawan. Untuk pilihan yang kedua adalah teknik elektro. Prodi teknik elektro mempelajari tentang prinsip matematika dan fisika yang berkaitan dengan prinsip ketenaga listrikan, pengetahuan hukum, dan teori dasar listrikan, pengetahuan desain, analisis, dan aplikasi sistem pengukuran yang terkait dengan kuantitas dan kualitas tenaga listrik terbaik, pengetahuan material yang terkait dengan teknik tenaga listrik untuk mengembangkan pembangunan energi tenaga listrikan. Dari prodi elektro tersebut memiliki peluang karir seperti product manager, teknisi dan operator pabrik, teknisi listrik, sistem analis, teknisi robot, quality assurance, dan quality. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang menyangka dari kelompok lain atau memberikan pertanyaan, silakan. Salah satu cara memilih jurusan kuliah adalah dengan menggali potensi diri yang kamu miliki. Menurut kalian, bagaimana menggali potensi diri? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya menjawab dari pertanyaan sebagai hal pertama yang harus dilakukan supaya bisa menggali potensi diri, yaitu dengan memikirkan dan menentukan bidang-bidang apa saja yang disukai. Setelah itu, kalian mengetahui bidang apa saja yang menarik minat kita, juga perlu mengenali apakah hal tersebut didukung dengan kemampuan yang kita miliki atau tidak. Setiap orang harus berani mencoba melakukan sesuatu sesuai potensi yang dimiliki agar potensi dalam diri dapat terbuka. Menggali potensi dalam diri harus dilakukan dengan tulus dan semangat. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus dijalani dengan baik agar kita mengetahui berapa besar potensi itu. Jangan pernah menyerah untuk terus mencobanya. Ketika gagal, maka jangan patah semangat. Semangat tanpa menyerah itu harus ditanamkan dalam setiap diri seseorang sehingga kita bisa maju dan terus berharapan. Bagaimana akan bisa diterima sebagai sudah? Terima kasih. Terima kasih. Saya kepada dari kelompok saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kelompok yang Mbak Juwita dan kawan-kawan sudah mempresentasikan ya studi yang diambil, yaitu pilihan produknya lagi apa? Yang pertama Teknik elektro di Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Teknik sipil, dan yang kedua Teknik elektro. Teknik elektro ya. Terus prospek untuk prospek kerjanya sudah dijelaskan, kelihatan sudah jelas semua anak-anak ya dalam menentukan pilihan program studi di perguruan tinggi. Mungkin juga ada yang masih beberapa yang masih belum fokus atau masih bingung ya dalam menentukan pilihan program studi. Ya. Baiklah anak-anak ya, untuk pertimbangan waktu karena waktunya sudah hampir selesai ya. Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan, silakan untuk anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi yang sudah saya sampaikan.
Ya silakan Mbak Deli. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini yang pertama, pengertian fakultas. Fakultas merupakan bagian dari perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan. Kemudian, pengertian dari program studi atau jurusan. Program studi atau jurusan merupakan bagian dari suatu fakultas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Kemudian, faktor-faktor dalam memilih program studi ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal. Pertama, adanya dukungan dari orang tua, guru, teman maupun saudara. Yang kedua, prospek kerja dari program studi atau karakteristik dari pekerjaan. Yang ketiga, pertimbangan keuangan dari masing-masing siswa-siswi. Yang keempat, karakteristik jurusan. Kemudian faktor internal, yaitu yang pertama, bakat dan minat dari diri sendiri. Yang kedua, kecocokan dan ketertarikan terhadap program studi. Yang ketiga, cita-cita yang signifikan. Kemudian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada kali ini, yaitu cara memilih jurusan di perguruan tinggi sesuai minat bakat. Yang pertama, mengetahui kebenaran. Kedua, menggali potensi diri. Tiga, kenali minat dari bakat dengan menganalisis nilai rapor. Yang keempat, mempelajari jurusan yang dipilih. Yang kelima, menentukan keinginan menjadi apa setelah kuliah. Yang keenam, memperhatikan peluang kerja. Yang ketujuh, menghindari memilih jurusan karena ikut-ikutan. Yang kedelapan, konsultasi dengan yang lebih berpengalaman. Terima kasih. Ya. Bagus sekali, kesimpulan yang sangat kompleks sekali ya. Pastilah anak-anak di sini sudah jelas semua ya tentang pilihan program studi di perguruan tinggi. Tadi sudah tahu ya pengertiannya dari program studi itu apa ya, terus fakultas, terus faktor-faktor apa saja untuk menentukan pilihan program studi. Terus selanjutnya cara untuk memilih program studi di perguruan tinggi. Dan juga anak-anak sudah membuat proyek, desain perencanaan sesuai dengan bakat minatnya untuk memilih program studi di perguruan tinggi. Ya, untuk untuk ini ya saya sangat mengapresiasi positif sekali untuk anak-anak semuanya karena sudah berperan aktif dalam bimbingan klasikal ini ya. Semoga anak-anak nanti bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Untuk rencana tindak lanjutnya ya, anak-anak nanti bisa melaksanakan ya, mengikuti bimbingan klasikal di pertemuan berikutnya ya, untuk membahas topik yang sama atau topik yang berbeda lagi ya. Sebelum saya akhiri untuk bimbingan klasikal di sini, anak-anak sudah saya kirimi Google Form ya. Untuk lembar evaluasi LKPD, evaluasi proses dan evaluasi hasil, silakan untuk diisi ya. Silakan untuk diisi anak-anak semuanya. Itu. Terus di sini sebelum kita akhiri ya, saya ucapkan alhamdulillah karena kita sudah diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan bimbingan klasikal pada siang hari ini. Ya, untuk menutup bimbingan hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk mengikuti doa. Baiklah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa sesuai dengan sudut saya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sukses. Yes. Semangat. Jaya.
Izin untuk mematikan video.